Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membacakan sebuah pasal di dalam kitab Hidayatus Shaliqin tentang ikhlas. Baiklah, langsung saja. Al-faslus sadisu fil ikhlasi wasidqi. Bermula pasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Dan benar, adapun ikhlas dan sidq itu, maka yaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syara. Dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala itu ibadat seseorang melainkan dengan ikhlas. Jadi ibadah kita tidak diterima, sahabat-sahabat, kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, demikian bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlitsin. Artinya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu karena berbuat ibadat padahal ia ikhlas di dalam hatinya. Yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadat seseorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sekutukan akan ibadat itu dengan yang lain. Sekutukan dan jangan sekutukan akan ibadat itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti riya dan sama'ah dan ujub dan barang sebagainya. Dan firman Allah Ta'ala, ala lillahilladzi nul khalis, artinya adakah tiada bagi Allah agama yang khalis, yakni tiada dibagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Dan sabda Nabi SAW di dalam hadisnya kudusi, yaqulullahu ta'ala, li ikhlasu sirru min asrari istawda'tuhu qalba man ajabtuhu min ibadih. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasia. Aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang, aku kasihi akan dia daripada hambaku. Dan sabda Nabi SAW, khalisu dinaka yakfikal amalul kalil. Artinya ikhlas engkau akan agamamu memadai akan diku amal yang sedikit. Dan sabda Nabi SAW, innallaha azza wa jalla la yakbalu min a'malin illa ma kana lahu khalisan wa batagi wajhah. Artinya bahwa Allah azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal melainkan yang baginya ikhlas dan berkehendak karena zat Allah Ta'ala.
Syahdan bermula hakikat ikhlas itu pada istilah lagah, yakni mencuci sesuatu yang bercampur dengan suatu yang lain. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis dan dinamakan perbuatan orang yang mensuci itu ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, yakhruju min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya keluar daripada antara tahi dan darah air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syara', maka yaitu seperti yang dikata Ibrahim bin Adamil ikhlasu fi sidqun niyati ma'allahi azza wa jal. Artinya, bermula ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah Ta'ala dan azza wa jal. Dan kata rawamil al-ikhlasu fil amali wa an la yurida sahibahu alaihi iwadam fid darain. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balas di dalam dunia dan di dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak akan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan inilah dinamai ikhlas shodiqin. Nah, begitu sahabat-sahabat. Inilah dinamakan ikhlas shodiqin. Dan orang yang arifin, ketahui olehmu bahwa lafaz shodiq itu diistimalkan pada 6 tempat. Pertama, sidik pada perkataan, yakni benar pada perkataan pada sekalian manusia dan pada sekalian kelakuan. Kedua, sidik pada niat, yakni benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada yang kebajikan. Maka apabila di dalam niatnya itu bercampur dengan suatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama berniat itu. Ketiga, sidik pada azimah, yakni benar pada cita. Maka barang siapa mencita-citakan akan harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencitakan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka nyata dinamakan benar pada citanya. Dan jikalau berubah-ubah citanya, maka yaitu tiada dinamai benar pada citanya itu. Keempat, sidik fil wafa bil ghami, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicitanya itu, yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan citanya itu pada menyempurnakan akan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Artinya, seseorang laki-laki yang benar mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Kelima, sidik fil amali, yakni benar pada segala amal. Seseorang pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka jika tiada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka yaitu riya namanya.
Keenam, sidik fil maqamat, yakni benar pada segala maqam. Dan dengan maqam itu yaitu amal yang batin seperti khauf dan ridha dan tawakal dan yang lainnya. Daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya itu, seperti dosanya sekalian itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Begitulah pembacaan kitab Hidayatus Salikin pada bab ikhlas ini sahabat-sahabat. Nanti kita lanjutkan di bab pasal tawakal. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.